Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Pratama. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pertama-tama saya berterima kasih pada Ibu Rosemary selaku pamong pengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Langsung saja, inti dari video ini yaitu penjelasan materi Bahasa Indonesia selama 1 semester ini. Bab pertama yaitu teks prosedur. Poin yang pertama yaitu definisi. Definisi dari teks prosedur ialah teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan. Poin kedua yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, dijelaskan secara detail. Keempat, bersifat aktual dan akurat. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Yang keenam, menggunakan konjungsi. Ketujuh, menggunakan imperatif. Kedelapan, menggunakan kata keterangan. Kesembilan, menggunakan kalimat saran dan larangan. Poin keempat yaitu 3 macam tema yang biasa ditemui dalam teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu teks prosedur sederhana. Contohnya cara membuat mie. Biasanya teks prosedur ini terdapat pada kemasan mie. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, yaitu cara-cara menyelesaikan penilangan. Ketiga, protokol. Contohnya, cara mengirim email. Baiklah, selanjutnya materi kelima yaitu langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah ini memiliki banyak langkah. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan dibuat. Yang kedua yaitu mengumpulkan sumber informasi dan menulis keterangan karangan. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat, menentukan judul. Kelima, menyusun teks prosedur secara utuh. Poin keenam yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari teks prosedur, yaitu yang pertama, ejaan. Yang kedua, tanda baca. Tiga, diksi. Keempat, sistematika penulisan. Kelima, kalimat. Enam, kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, struktur teks. Demikian dari materi dari teks prosedur. Baiklah, saya akan menjelaskan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa poin. Yang pertama, pengertian. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi peristiwa, penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, budaya, sosial, atau lainnya. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Keempat, yang teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Poin ketiga yaitu mengidentifikasi
informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam suatu teks terdapat gagasan atau ide yang dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Gagasan tersebut merupakan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya muncul pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi yaitu: pertama, membaca teks dengan seksama. Dua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Tiga, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Empat, menemukan gagasan utama atau ide pokok. 5. Menandai kata-kata kunci. 6. Merumuskan inti kalimat utama. Poin yang keempat yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada dua, yaitu pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal ini biasanya terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena lainnya. Kedua, pengembaraan rangkaian kejadian. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa. Poin yang kelima dan yang ketiga, ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Poin yang kelima yaitu aspek kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Poin yang keenam yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Terdapat dua pola pengembangan dalam teks eksplanasi, yaitu paragraf sebab akibat, yaitu paragraf yang menggunakan pola khusus umum induktif atau dapat pula umum khusus deduktif. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi yaitu paragraf induktif khusus umum, dan kedua paragraf deduktif umum khusus. Langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi yaitu menentukan tema. Kedua, menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Tiga, mengumpulkan bahan. Keempat, menyusun rangka teks eksplanasi. Kelima, mengembangkan kerangka. Keenam, menyunting teks yang telah disusun. Demikian dari saya tentang teks eksplanasi. Baiklah, selanjutnya materi tentang teks ceramah. Poin pertama yaitu definisi teks ceramah. Teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan atau praktik beribadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Poin yang kedua yaitu fungsi teks ceramah. Ceramah merupakan
teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan pada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Poin selanjutnya itu menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Kedua, isi yang berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Ketiga, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah sering kali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang pemasalah kebahasan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan bahasa, etika berbahasa. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu, dengan dapat pula digunakan kata-kata yang menanyakan hubungan temporal ataupun perbandingan, yaitu pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Demikian dari materi teks ceramah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian cerpen. Cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukurannya panjang pendeknya sesuai cerita memang relatif. Namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 kata. Oleh karena itu, cerpen sering digunakan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Poin selanjutnya, fungsi cerita pendek. Memiliki banyak fungsi, yaitu nilai agama yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. 2. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. 3. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia dan masyarakat. 4. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Poin selanjutnya, fungsi cerita pendek, yaitu pertama, menulis cerita pendek akan membantu menemukan siapa diri kita. 2. Menulis cerita pendek akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri.
3. Dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada dalam tulisan. 4. Menjadi seorang yang selalu maju. 5. Menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. 6. Dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan 7. Membantu menyalurkan emosi. Poin selanjutnya itu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. 2. Amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. 3. Penokohan. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. 1. Teknik analitik langsung. 2. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 3. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 4. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. 6. Penggambaran oleh tokoh lain. Dan yang keempat itu 4 alur, kelima latar, dan keenam gaya bahasa. Materi selanjutnya itu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerita pendek merupakan rangkaian cerita untuk membentuk cerita pendek itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerita pendek tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian tersebut. 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju adanya konflik. 4. Puncak konflik. 5. Penyelesaian atau ending. Struktur cerita pendek terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang di dalam menyampaikan ceritanya, yakni sebagai berikut. 1. Berperan sebagai orang pertama. 2. Berperan sebagai orang ketiga. Cerita pendek juga memiliki ciri-ciri kebahasan seperti berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog. 7. Menggunakan kata-kata sifat deskripsi atau menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Demikian dari materi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Dan saya berterima kasih kembali kepada Ibu Rosemary. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.